Perkenalkan, saya Lincana Frida Daily dari kelas X IPA 2. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang teks eksposisi. Berikut ini beberapa hal yang akan saya paparkan mengenai teks eksposisi adalah yang pertama, definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Yang kedua, struktur teks eksposisi. Yang ketiga, kebahasan teks eksposisi. Dan yang keempat, penyusunan teks eksposisi. Definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan paparan yang bertujuan untuk memberitahu atau menerangkan suatu pokok masalah yang dapat memperluas wawasan pembaca. Untuk mempertegas masalah yang disampaikan, biasanya dilengkapi dengan gambar dan data statistik. Tujuannya agar pembaca mendapatkan informasi sejelas-jelasnya. Dan menurut Gorif Keraf, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Sedangkan ciri-ciri dari teks eksposisi sendiri adalah yang pertama, menjelaskan pokok persoalan secara objektif. Tidak ada unsur subjektif ataupun frasa emosional yang menarik pembaca sehingga tidak memihak pada pihak apapun. Gaya penulisannya informatif, artinya setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan. Dan yang terakhir, teks memuat fakta. Fakta yang dimaksud adalah peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Jenis-jenis teks eksposisi terdiri dari teks eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi ilustrasi, eksposisi klasifikasi, eksposisi pertentangan, eksposisi berita, dan eksposisi analisis. Selanjutnya adalah struktur dari teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki struktur tersendiri yang terdiri dari pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Pernyataan pendapat atau tesis terdapat pada awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Selain itu, opini dari penulis juga termaksud di dalamnya. Opini ini membuat pembaca memosisikan diri apakah pro ataupun kontra. Yang kedua adalah argumentasi. Setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan fakta dan data yang kuat serta sistematis. Semakin ilmiah data yang disajikan dan dengan penjelasan yang runtut, maka semakin baik pula kualitas dari tulisan tersebut. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Bagian ini berada pada paragraf akhir sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Tesis akan diangkat kembali atau disebutkan, tetapi biasanya tidak secara langsung, yaitu dengan menggunakan kata rujukan seperti pada akhirnya. Kata tersebut merujuk apa yang diangkat pada bagian tesis. Selanjutnya adalah kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki ciri tata kebahasaan yang dapat diidentifikasi dari mulai kata hingga kalimat apa yang dipakai. Terdapat 6 kebahasan teks eksposisi, yaitu penggunaan promina atau kata ganti, konjungsi atau kata hubung dalam teks eksposisi agar argumen penulis dapat keluar. Lalu yang ketiga, adjektiva yang menerangkan keadaan atau sifat. Lalu selanjutnya verba, kata kerja, dan yang terakhir adalah afiksasi dan istilah. Sekarang saya akan membahas mengenai langkah penyusunan teks eksposisi, yaitu yang pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Dengan menentukan topik yang akan disajikan, maka teks akan terarah dan jelas ketika disampaikan. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Setelah menentukan topik yang akan kita paparkan, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan pemahaman kepada pembaca. Yang ketiga, membuat kerangka karangan. Yang keempat, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Dan setelah langkah-langkah tersebut telah dilakukan, maka kita dapat melanjutkan menulis teks dengan padu. Lalu setelah teks diselesaikan, langkah selanjutnya ialah menyunting teks eksposisi. Kegiatan menyunting teks eksposisi dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, atau menambah serta mengurangi isi teks. Juga memperbaiki kebahasaan dan unsur-unsur yang tidak tepat dalam teks. Sekian dari saya, terima kasih.